Assalamualaikum oppo-oppo semuanya. Masih bersemangat kan di puasa ini? Hari ini kita akan membahas chapter 1046 anime One Piece. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Awal chapter kita diperlihatkan di atap Onigashima. Luffy dan Kaido sedang berbaring di sana. Luffy dengan santainya menanyakan nama apa yang akan ia berikan dengan serangannya yang tadi. Kaido lalu memegang mukanya yang terkena pukulan dari Luffy sebelumnya dan mempertanyakan kepada Luffy siapa sebenarnya Luffy. Kita berpindah tempat dulu. Junisa yang sedang berjalan ke Wano mengatakan jika irama yang ia dengar ini sungguh mengingatkan ia dengan masa lalunya. Joy Boy, hey Joy Boy, aku bisa merasakan kau ada di depan sana. Perasaan ini menyenangkan sekali. Ini semua seperti sudah ditakdirkan. Yang harus kulakukan adalah percaya pada bocah itu, ujar Junisa. Nah, apakah bocah yang dimaksud oleh Junisa di sini adalah Luffy? Sepertinya Junisa mempunyai hubungan yang dekat dengan Joy Boy sehingga ia begitu senang dapat mendengar kembali suara drum kebebasan ini. Dan jika diperhatikan lagi, buah Hito no Mi ini selama 800 tahun barulah Luffy yang bisa menggunakan awakeningnya dan mengeluarkan suara drum kebebasan. Junisa sepertinya hanya mendengarkan suara ini dari Joy Boy dan baru sekarang inilah selama 800 tahun ia baru saja mendengarkannya kembali, dan inilah yang membuatnya menjadi senang. Pertanyaan Mimin tetap sama, kapan nih Junisa sampai ke Onigashima? Kita kembali lagi ke atap. Luffy mengatakan, siapa aku? Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan akan menjadi Raja Bajak Laut, ujar Luffy yang membara. Kaido lalu mengatakan, kau masih saja bermulut besar ya Mugiwara. Kami menyebut itu adalah awakening, yang mana pikiran dan tubuhmu bersatu dengan kekuatanmu. Sungguh kekuatan yang amat konyol, ujar Kaido tersenyum. Kaido kemudian menghajar Luffy dengan kanabu miliknya. Tetapi seperti biasa, Luffy malah mengikuti kanabunya Kaido setiap Kaido memukulnya, seperti film kartun. Kaido juga mengatakan jika ia sudah kehilangan begitu banyak di dalam peperangan ini, dari para pengikutnya, kastilnya, dan semua yang telah ia bangun dari nol. Pastinya kau juga sama kan? Ujar Kaido. Luffy lalu mengatakan, aku belum selesai lagi. Akan kurebut lagi semua yang telah kau curi, apapun yang terjadi. Luffy lalu menghajar Kaido berkali-kali. Serangan dari Luffy ini begitu kuat sampai-sampai menembus bagian belakangnya Kaido. Api sudah mencapai ke atap Onigashima dan di sana juga sudah dikelilingi oleh asap yang begitu tebal. Luffy berhenti menyerang Kaido dan terbatuk akibat asap ini. Kaido lalu mengatakan jika asapnya sudah sampai ke sini, berarti di dalam kastil pasti sudah terbakar semua. Itu berarti ribuan orangmu sudah terjebak di dalam kobaran api di bawah. Mereka akan mati terbakar. Luffy mengatakan jika ia sudah mempercayakan ini semuanya pada mereka yang berada di dalam, tidak ada lagi yang perlu ia cemaskan. Yang terpenting sekarang adalah menghajarmu, ujar Luffy. Kaido kemudian menyerang Luffy dengan sabit anginnya, tetapi Luffy dengan mudahnya menghindari serangan Kaido tersebut. Kita masuk lagi ke dalam Onigashima. Semua orang pada panik melihat api yang sudah begitu besarnya membakar hampir seluruh ruangan. Chopper bertemu dengan Nami dan meloncat ke arahnya Nami sambil menangis. Chopper menanyakan keadaannya Nami dan menanyakan bagaimana caranya untuk memadamkan api ini. Chopper juga mengatakan jika ia sama sekali belum melihat Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook, dan Jinbei, dan ia takut jika mereka sekarang sedang terjebak di dalam kobaran api. Nami lalu mengatakan jika kondisi sekarang ini akan sulit untuk mencari mereka semuanya. Onigashima sudah hampir sepenuhnya dilahap oleh api. Bahkan di sini saja pun sudah mulai tak aman lagi. Percuma saja untuk berlari dari pulau ini karena pulau ini masih terbang tinggi. Chopper lalu menyuruh Zeus untuk menciptakan air, dan Zeus mengatakan jika ia enggak bisa menciptakan air karena api yang sudah terlalu besar. Terlihat juga Zeus yang pusing di sini. Nah, sebenarnya nih salah satu harapan juga untuk memadamkan api, tetapi Zeus malah nggak sanggup mengeluarkan air di tengah api yang begitu besar.
Di tempat lainnya kita melihat Beppo di sini telah pingsan karena ia enggak sanggup di tempat yang begitu panas. Para anggota lainnya sedang berlari dan mengangkat Beppo. Mereka semua lalu berteriak, "Kapten, selamatkanlah kami." Nah, sebenarnya di sini Chopper juga enggak sanggup di dalam kondisi ini, tetapi Chopper enggak sampai pingsan. Lagian, kalau Chopper pingsan enggak akan menyusahkan juga karena ia sangat kecil. Di ruang bawah tanah, para samurai merasa kasihan kepada Brook dan mengatakan jika Brook adalah korban dari kebakaran. Brook lalu mengatakan, "Bukan, aku bukanlah korban dari kebakaran seperti yang kalian lihat." Brook lalu mengatakan kepada Robin jika mereka harus mencari jalan untuk keluar. Robin mengatakan jika sudah tidak ada lagi jalan untuk keluar. Di perumahan hiburan, Sanji mengatakan jika kondisi saat ini terlihat begitu buruk. Kastil masih terbang sekarang dan jarak ke darat masihlah terlalu jauh. Di bagian bawah tanah, Number Ibi tangannya terbakar akibat memukul tembok yang terbakar untuk melarikan diri. Apo begitu marah dengan Ibi dan mengatakan untuk menghancurkan temboknya. Daripada kehilangan nyawa, lebih baik kehilangan satu tangan. Cuman badanmu saja yang besar, tetapi kau sama sekali tak berguna. Ibi menjadi marah dan mengatakan, "Berani sekali kau, terus kau mau apa?" Di ruangan bawah tanah, Usopp menembaki bunga untuk mengeluarkan air, tetapi bunga tersebut malah terbakar. Usopp menjadi menjerit ketakutan. Hamlet mengatakan kepada Usopp jika ia hanya membuang-buang energi saja. Usopp marah kepada Hamlet dan menyuruhnya untuk diam. Ia telah berjanji kepada Ijo akan menyelamatkan Kinemon, Kiku dan juga dirinya sendiri. Hamlet lalu mengatakan, "Jangan lupakan aku juga, Tuan." Di menara otak kanan, Franky sedang menggendong Zoro yang telah pingsan. Franky sedang mencari Chopper untuk menyelamatkan nyawa Zoro. Para samurai yang berada di sana mengatakan, "Tolong selamatkan kami, Aniki." Franky yang jengkel mengatakan, "Teruslah merengek seperti pecundang, akan kubakar sendiri kalian." Di lantai 4, Raijo menanyakan apakah Jinbei sudah siap. Raijo lalu mengatakan jika ia senang Jinbei mau mempercayainya. Jinbei mengatakan jika Luffy telah memutuskan untuk bersekutu dengan para samurai, mana mungkin ia meragukan Raijo. Raijo mengatakan jika ia juga mempercayai Luffy. Raijo lalu mengingat masa lalu di saat terjadi kebakaran besar 20 tahun yang lalu. Raijo bahkan enggak bisa melindungi tuannya, Oden. Sementara Momo dan keluarganya hampir saja terbakar di dalam kastil. Meski ia telah menguasai ninjutsu, tetapi ia sama sekali enggak bisa melindungi siapapun. Raijo berjanji enggak akan sampai tak berdaya lagi. Di Pulau Zou, Raijo menanyakan air hujan apa yang telah turun kepada Inu. Inu menjawab kalau Junisa sedang mandi. Raijo mengambil air itu dan dimasukkan ke dalam gulungan ninjanya. Kita kembali lagi ke masa kini. Raijo mengatakan jika ia nggak akan lagi membiarkan orang-orang yang telah ikut ke dalam peperangan ini mati hanya karena api. Raijo lalu mengeluarkan gulungannya dan mengeluarkan air yang begitu banyak dari gulungan itu. Jinbei begitu terkejut melihatnya. Jinbei lalu menggunakan jurusnya untuk menjalankan air itu ke setiap sudut lantai. Kita melihat di sini beberapa lantai apinya telah padam. Nah, kira-kira api yang ngebakar Orochi ikut padam juga nggak ya? Di atap Onigashima, Yamato menyuruh Momo untuk membuat awan api agar mengangkat Onigashima kembali. Yamato mengatakan jika Kaido telah mencapai batasannya dan sebentar lagi Kaido nggak akan mampu lagi mengangkat Onigashima. Yamato kemudian menarik kumis naganya Momo dan mengatakan, "Dari awal inilah satu-satunya pilihan kita. Onigashima akan segera jatuh." Momo terkejut dan mengatakan, "Apa?" Di akhir chapter, Luffy melompat dan memegang kilat. Luffy terlihat seperti dewa petir. Terlihat wajah dari Luffy yang tersenyum saat mau menyerang Kaido. Dan Kaido pun tersenyum melihat serangan dari Luffy. Nah, Mimin pernah mengatakan jika pertarungan antara Luffy versus Kaido akan berakhir dalam 2 chapter lagi. Dan ini sudah mencapai 2 chapter. Tebakan dari Mimin salah. Oda Sensei malah mengurus untuk memadamkan api yang sudah begitu besar. Ya, berita kurang sedapnya adalah minggu depan libur. Baiklah, sekian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.